Guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menceritakan kembali alur dari sebuah anime yang berjudul Knight and Magic. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk aja ke videonya. Let's go. Setelah kasus di Casa de Sus ditutup, Ero beserta yang lain kembali ke Layla Hala. Sementara untuk Celestalia dikirimkan ke Sirkuit Connect Live. Keesokan harinya, pas mereka semua lagi ngumpul dan membahas ketidakpercayaan atas sudah resmi dianggap sebagai kesatria utusan, tiba-tiba si Eru datang bersama Bat dengan Sirkuit Gear versi terbaru. Lalu si David menanyakan apa itu, kok bisa si Bat pakai gear. Dibalas oleh si Eru, itulah fitur terbaru karena di dalamnya dipasang Magius Engine Mini, jadi aku bisa pakai dengan mudah. Setelah mendengar jawaban dari si Eru, si David terkejut dan menanyakan dapat dari mana. Dengan entengnya si Eru bilang dapat dari pemerintah. Saat ku minta langsung dikasih kok. Itu menambah terkejutnya si David. KLP menanyakan Magius Engine kan? Lalu disambung oleh Kak Edgar. Iya, walaupun tidak serahasia itu reaktor, seharusnya tidak mudah untuk didapat. Kak Ditex bingung sekaligus heran, kok bisa diberikan gitu aja kepada si Eru? Ya iyalah, kan dia MC. Kemudian si Eru bilang karena si Bat aja bisa, pasti Connect Smith yang lain juga pasti bisa. Tiba-tiba si Adi dan Kit memberitahu ke si Eru kalau ada berita heboh yang ternyata banyak sekali Kaldatoa yang sengaja diantar atas perintah Adipati Dick Scott. Si Eru pun langsung menerimanya. Setelahnya si Eru bilang kalau tugas Phoenix Perak akan dimulai. Lalu si Eru juga menyampaikan pesan yang ia terima dari Baginda, yaitu 10 bulan dari sekarang akan diadakan latihan tanding dengan unit buatan lab. Kak Edgar, Kak Helpi, dan Kak Dietrich nampak terkejut. Sementara untuk si Bat dan si Kit nampak antusias. Serta si David nampak semangat dan bilang kalau lawan tak boleh dianggap remeh. Lalu si Eru memberi semangat dan motivasi ke yang lain. Mari kita buat unit yang bisa bikin lab melongo. Dan yang lain pun semangat. Kemudian si Eru mengeluarkan sebuah gambar dan langsung membikinnya. Waktu demi waktu pun berlalu, kelulusan Akademi Layla Hala pun telah tiba, dan Kesatria Phoenix Perak siap menyambut siswa baru. Lalu Kak Edgar bilang kepada siswa bahwa fasilitas bengkel Akademi secara resmi diserahkan kepada kami, Kesatria Phoenix Perak. Jadi jangan sampai lupa bahwa selain sebagai siswa, kalian juga bergabung sebagai kesatria. Kak Edgar memperkenalkan komandan mereka, yaitu Ernesti Echevarria, dan itu membuat yang lain nampak terkejut, sekaligus nampak tidak percaya. Nampaknya si Eru menyadari kalau ada orang yang misterius, yang ternyata dia merupakan kesatria Elang Lajuarti yang bernama Nora Flyberg. Nora menyampaikan kalau orang-orang yang mencurigakan berhasil ditangkap.
dan sudah menyiapkan pasukan di sekitaran Laylahala supaya kejadian yang sama tidak terulang. Tapi untuk pelaku di balik perampokan Telestale masih misterius dan kehilangan jejak di pegunungan Aubigny. Lalu si Eru bilang, berarti ini ulah dari negeri lain. Dan dibalas oleh si Nora, betul. Si Eru berterima kasih banyak dan akan menyerahkan tugas ini kepadanya. Si Nora membalasnya, dimengerti. Setelahnya si Eru menguji kata doa tersebut bersama si Adi, Kit, serta si Bacot, dan itu hampir membuat ia terbunuh 2 kali. Akan tetapi si Eru masih membahas bagaimana itu bisa terjadi. Lalu pembicaraan si Eru diberhentikan oleh si Adi dan menyuruh untuk si Eru introspeksi diri. Si Eru pun langsung diam. Lalu si Bacon bilang, pasti ini akan dimarahi oleh si David. Dan ya, si David memarahi mereka dan bilang, apa yang kau lakukan? Kau tidak hanya merusak Kaldatoa, tapi kau hampir kehilangan nyawa. Dan si Eru pun meminta maaf dan menyesal. Lalu si Eru menginginkan si Adi serta si Kit yang menjadi kenaik runnernya. Dan lagi-lagi gagal, bahkan jiranya hancur. Dan Adi meminta maaf ke si Eru. Lalu si Eru tidak menyalahkan si Adi apa yang sudah terjadi. Kemudian si Eru memanggil Kak Edgar dan memberinya belati perak yang ternyata bukan hanya sebagai senjata. Belati itu merupakan sebuah kunci. Kalau tidak ada belati itu, maka siluet kenaik tidak akan menyala. Tak berasa, waktu yang diberikan oleh sang raja tinggal 3 hari lagi, dan kesatria Phoenix Perak yang dipimpin oleh Eru berangkat menuju ibu kota. Pertandingan pun akan segera dimulai. Pihak siluet kenaik lab memanggil kesatria Arufan dari Artuser untuk menaiki Kaldatoa yang sudah diperbagus. Lalu sang raja memanggil kesatria Phoenix Perak untuk memasuki lapangan, dan kesatria Phoenix Perak pun mulai masuk ke lapangan. Pas kesatria Phoenix Perak masuk ke lapangan, orang yang nonton nampak terkejut. Bahkan pihak lab pun sendiri terkejut. Akan tetapi sang raja sangat antusias. Lalu si Eru memperkenalkan prototipe terbaru, yaitu Jendok, disertai dengan 2 Telestale Option Walk dan gear yang sudah dimodifikasi. Pertandingan pun dimulai. Phoenix Perak nyerang duluan dengan majunya Jendok yang digunakan oleh si Adi serta si Kit. Lalu disusul oleh si Eru yang terbang bersama Kaldatoa. Dan itu membuat pihak siluet kenaik lab nampak terkejut. Bahkan Pangeran Emrys yang ada di situ beserta bocah yang di sampingnya ikut terkejut. Tapi sang raja sangat menikmati. Singkat cerita, dari pertandingan itu berakhir imbang satu sama lain. Kemudian Phoenix Perak mulai mengembangkan Zendo Limle, versi solo dari Jendok, serta memaksimalkan potensial bertarungnya. Di sisi lain, sang raja Ambrosius turun tahta setelah memimpin kerajaan selama 36 tahun dan diserahkan kepada putranya yang bernama Leotamus, gabungan dari Leomord dan Tamus.
Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1280, Eru Adikit Reta Bachchan lulus dari tingkat menengah di Akademi Lelahala. Setelah hari kelulusan mereka, Ksatria Phoenix Perak dipindahkan ke benteng Orobesius yang terbaru. Serta tak lama setelah itu, si Eru dipanggil ke Kangkunen. Di sana si Eru bertemu dengan Pangeran Emrys. Lalu Ambrosius meminta ke si Eru untuk dibuatkan siluet kenai. Si Eru pun menjawab, saya sih tidak keberatan, tapi bukankah Anda sudah mempunyai unit yang bagus yang bernama Raids All Villa? Ambrosius menjawabnya, itu milik raja. Setelah naik tata, unit itu menjadi milik Leotamus. Jadi bisakah kau membuatnya? Pangeran Emrys juga bilang, kalau begitu buatkan untukku juga. Dan disambung oleh Ambrosius, apa kau bisa buat dua? Si Eru menjawabnya, Anda tidak perlu risau, dan menanyakan unit seperti apa yang Anda inginkan. Lalu dijawab oleh Pangeran Emrys, yang potensi pertama yaitu kekuatan, kedua kekuatan, dan yang ketiga kekuatan. Terus si Eru menanyakan apa ada permintaan tentang penampilannya. Lalu Pangeran Emrys menjawab, aku ingin unit itu nampak gagah bagai singa seperti kakekku. Lalu si Eru menanyakan, apakah Anda sepakat? Dan dijawab oleh Ambrosius, kuserahkan saja kepadamu, terserah mau diapakan, asalkan seimbang. Si Eru menjawab dengan bahagia, akan saya kerjakan dan akan saya siapkan unit yang layak untuk pangeran dan mantan raja. Sekembalinya ke Orobesius, Eru beserta Phoenix Perak pun mulai membuat siluet kenaik pesanan dari mantan sang raja dan Pangeran Emrys. Lalu musim pun telah berganti. Unit pesanan Ambrosius dan Emrys pun sudah selesai dan diberi nama oleh si Eru, yaitu God Leo dan Jilbad 3. Keduanya sangatlah kuat seperti yang Anda minta, tapi daya tahannya juga tak kalah kuat. Soalnya kalian berdua orang terpenting di Flame Villa. Kemudian mereka berdua memilih God Leo, yang akhirnya Pangeran Emrys mengajak duel Ambrosius dan diterima oleh Ambrosius. Dan terjadilah pertarungan antara Pangeran Emrys yang merupakan cucu dari Ambrosius melawan Ambrosius itu sendiri. Singkat cerita, Pangeran Emrys berhasil mengalahkan kakeknya dan God Leo sekarang menjadi miliknya. Lalu Ambrosius menanyakan ke si Eru, apakah unit Jilbad 3 tidak kalah dari God Leo? Lalu dijawab oleh si Eru, Anda tidak perlu risau, yang berbeda hanya penampilannya saja. Dibalas oleh si Ambrosius, kalau begitu tidak masalah. Keesokan harinya, mereka semua sedang membahas tentang sekelompok binatang iblis yang bernama Selkais yang sedang menuju ke Alfheim, yang merupakan tempat pembuatan ITER reaktor. Lalu Sifat bilang kalau memang benar itu tempat pembuatan ITER reaktor. Disambung oleh si David, resiko terburuknya jika diserang. Disambung lagi oleh Kak Helby, kita tidak bisa lagi membuat siluet kenaik di Flame Villa. Kemudian si Eru bilang, itu tidak boleh sampai terjadi.
Kita harus mempertahankan Alfheim. dan menghabisi seluruh binatang iblis. Utusan kesatria Phoenix perak bertempur dengan semangat yang berapi-api, bahkan membuat si Adi yang di sampingnya nampak ketakutan. Yang ternyata di sana sudah ada kesatria Arufan yang nampak kewalahan. Untungnya utusan kesatria Phoenix perak pun datang. Kemudian Ambrosius memberikan izin kepada si Eru untuk mencari ratunya dan menyuruh si Eru untuk mengamuk di sana. Setelah mendapatkan izin dari Ambrosius, si Eru, Adi serta Sigit pun pergi. Lalu bertemulah mereka dengan ratunya. Alangkah terkejutnya si Eru karena ratunya yang sangat besar. Lalu si Eru menyuruh si Adi serta Sigit untuk menyerang kakinya. Dibalas oleh si Adi serta Sigit oke. Mereka pun mulai menyerang kakinya, akan tetapi tidak berhasil. Lalu si Eru menyuruh untuk berhenti menyerang kakinya, dan dibalas oleh mereka berdua oke. Terus si Adi menanyakan, bagaimana nih Eru? Si Eru pun membalasnya, serang bagian terlemahnya. Mereka bertiga pun mulai menyerang bagian bawah yang merupakan kantung telur milik dari sang ratu, yang ternyata berhasil. Akan tetapi itu membuat sang ratu marah karena telurnya yang jatuh ke tanah. Mereka bertiga dikejar oleh sang ratu. Lalu si Eru menyuruh mereka berdua untuk terus berlari, dan dibalas oleh si Adi, kamu sendiri? Si Eru pun membalasnya, akan kucoba menyapa langsung sang ratu. Terjadilah pertarungan antara si Eru dengan sang ratu. Singkatnya, si Eru berhasil mengalahkan sang ratu. Si Adi mengucapkan selamat kepada si Eru karena sudah mengalahkan binatang iblis tersebut. Tapi si Eru bilang ini kemenangan dari kesatria Phoenix perak. Setelahnya si Eru menemui Ambrosius dan Duta. Di situ Ambrosius menepati janjinya kepada si Eru tentang wawasan pembuatan dari ITER reaktor. Setelah mendengarnya, si Eru nampak sangat-sangat bahagia dan bilang, kalau begitu beritahu aku sekarang. Dan dibalas oleh Ambrosius, tidak bisa, yang tahu hanya warga desa. Alfheim. Dan yang hanya boleh masuk yang sudah diberi izin oleh seorang duta. Si Eru nampak bingung. Lalu duta ini sangat berterima kasih kepada si Eru karena sudah menyelamatkan warga desa. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku, mari ku antar. Berangkatlah mereka menuju desa. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Kitley, sang tetua agung. Awalnya si Kitley ini menolak karena ia beralasan orang luar tidak akan bisa. Tapi setelah dibujuk oleh Ambrosius, si Kitley pun bersedia. Duta yang bernama Alf memberitahu tentang cara membuat ITER reaktor yang begitu rumit. Setelah mendengar itu, si Eru malah tambah makin semangat untuk membuat ITER reaktornya sendiri. Dan menginaplah Eru di sana untuk belajar cara membuat ITER reaktor. Si Eru kembali lebih cepat, yaitu selama 3 bulan. Dan kedatangannya disambut oleh anggota Phoenix perak. Kemudian Eru kembali ke Orobesius dan langsung memulai proyek impiannya, yaitu membuat siluet kenaik pribadi. Si Eru pun mengecek beberapa komponen yang ada di siluet kenaik pribadinya. London, Paris, Tokyo, oh,
sekaligus menyalakan siluet kenaik pribadinya yang diberi nama Ikaruga. Lalu si Eru kedatangan Nora yang memberitahu tentang desas-desus tidak enak yang menyebar di Oshiden, yang mungkin salah satu negeri sedang memulai pergerakan. Si Eru membalasnya, apakah ada sangkut pautnya dengan perampok itu? Si Nora membalasnya lagi, kami belum menjamin itu. Si Eru membalasnya, baiklah, jika isu itu semakin memburuk, segera beritahu aku. Ternyata negara yang dimaksud ialah negara Zalude. yang ingin menyatukan negara di kawasan Oshiden seperti dulu lagi, dan mulai menyerang negara di sekitarnya, termasuk negara Kisperka. dan berhasil mengambil alih setelah mengalahkan sang raja dalam pertempuran. Serta menyandra Eleonore Miranda. yang merupakan tuan putri dari. Lalu Eru dan kesatria Phoenix perak yang merubah namanya menjadi pedagang Phoenix perak beserta Pangeran Emrys yang sedang ada urusan ke kerajaan Kisperka. melihat bendera yang sangat berbeda. Lalu si Eru menanyakan, bendera itu bukan milik dari kerajaan Kisperka. kan? Dan dijawab oleh pasukan yang ada di situ. Kisperka. Sudah lama tamat dan pos ini sekarang menjadi milik kekuasaan dari kerajaan. Zalude. Setelah mendengar itu, Pangeran Emrys tanpa babi bu langsung menyerang gerbang itu. Dan si Eru pun bilang, jangan begitu juragan, masa sudah mulai nyerang duluan tanpa mengajak diriku. Si Eru pun mulai mengeluarkan Ikaruganya dan mulai menyerang satu persatu. Dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Dan mereka pun berhasil mengalahkan dan mengamankan pasukan tersebut. Lalu setelahnya pasukan Zalude. menyebarkan isu mengenai monster, kuda, dan malaikat maut bertopeng iblis yang sedang memburu Tiranto. di jalur timur. Lalu si Eru bilang, kalau kita ambil tidak ada yang protes kan, karena awalnya berasal dari desain kita, berarti ini juga termasuk milik kita. Dan itu membuat Edgar, Helby, dan Dietrich nampak heran dengan logika yang sangat aneh dari si Eru. Tapi untuk Bud dan David setuju karena cukup menarik. Dan Pangeran Emrys pun setuju dan akan bekerja sama untuk menggali informasi sekaligus mengumpulkan semua unit. Kemudian berkat informasi dari Sinora, Eru dapat mengetahui tentang keadaan sang putri yang semakin memburuk. Nampaknya itu membuat Pangeran Emrys, Adi, dan Helby nampak kesal atas perlakuan pangeran tersebut. Lalu si Eru mengusulkan untuk kita menyusun sebuah rencana dalam upaya menyelamatkan sang putri. Selesai rapat, si Dietrich melihat sebuah kapal musuh yang sedang mendekat setelah diberitahu oleh anggotanya, yang ternyata itu merupakan kapal milik dari pasukan Zalude.
yang dipimpin oleh Gustav Mardones. si Dietrich menyuruh ke yang lain untuk mempersiapkan serangan jarak jauh dan langsung menembakkan kapal tersebut. Karena merasa tertantang, si Gustav langsung menyuruh untuk menurunkan siluet Knight, dan di pihak malaikat maut menurunkan si Dietrich untuk menghadapi para siluet Knight tersebut. Singkatnya, si Dietrich berhasil mengalahkan siluet Knight tersebut, yang membuat si Gustav sampai turun tangan untuk menghadapinya. Dan terjadilah pertarungan antara dua pengguna siluet Knight bertipe pedang. Di tengah pertarungan itu, si Dietrich dibantu oleh si Helpy, yang membuat si Gustav melarikan diri setelah adanya bom asap. Pas malam harinya, mereka memulai operasi penyelamatan anggota kerajaan dengan dibantu oleh si Nora, dan mereka pun pergi, yang ternyata keberadaan sang putri yang dikurung berada di atas menara kastil L'espada yang berjumlah 4. Nah, mereka ini tidak tahu di kastil mana sang putri berada, yang akhirnya si Eru menyuruh ke yang lain untuk berpencar dan mencari bersamaan agar lebih efektif. Lalu Eru pergi ke menara satunya, yang ternyata di dalamnya ada Nyonya Martina. Setelah memperkenalkan diri dan meyakinkan bahwa temannya akan menyelamatkan sang putri, karena Marina menanyakan keselamatan putri prioritas pertama, dan mereka berdua pun berhasil pergi dari situ. Tetapi si Eru ketahuan oleh pasukan dari kerajaan. Untungnya berhasil kabur. Untuk Pangeran Emrys berhasil menyelamatkan Isadora, dan untuk si Adi Jong karena di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Serta untuk si Kit berhasil menyelamatkan sang putri setelah mengalami pembicaraan yang sangat panjang karena sang putri yang sangat pesimis, sampai membuat ia bersumpah akan menjadi kesatria yang melindungi sang putri sampai titik darah penghabisan. Kabar mengenai kaburnya sang putri sampai ke Dorotheo Mardones, sampai menyuruh untuk mempersiapkan Levitate Ship untuk mengejar mereka, serta membawa Oratio Gojass yang merupakan orang paling jenius di kerajaan. Zaludek. Mereka pun berhasil menemukannya, dan bertemulah dua orang yang paling jenius yang hidup di generasi. Western Grand Storm. Si Eru nampak kagum karena ada seseorang yang memiliki wawasan lebih darinya, yang memakai teknologi baru dan membuat sesuatu yang luar biasa. Si Eru pun langsung terbang dan siap untuk mengambilnya, sekaligus mengalahkan salah satu pasukan dari Zaludek. Pas melihat secara dekat, si Eru nampak kagum dan ingin sekali membongkarnya. Untuk si Gojass sendiri nampak kaget karena ada orang lain yang memakai desain berbeda darinya untuk menciptakan penerbangan. Lalu komandan mereka menyuruh untuk menggoncangkan kapal tersebut dan menyuruh untuk mundur. Tapi untuk si Gojass sendiri masih nampak tidak percaya karena benda kecil itu terbang dan ingin melihatnya lebih lama lagi. Karena merasa tidak terima karena langit adalah wilayah kekuasaannya,
akan memberi sebuah pelajaran kepadanya, dan pertarungan pun ditunda. Singkatnya, Eru beserta yang lain telah sampai di kota Mishiri, yang merupakan kota perbatasan, dan disambut oleh sekutu Leton Maki dan Bekel. Lalu sekutu ini bilang bahwa para pedagang ini mengajukan sebuah tawaran. Si Martina pun bingung dan menanyakan ke si Eru tawaran apa itu, yang ternyata si Eru menawarkan sebuah solusi untuk Les Van yang merupakan siluet kenaik milik Kisperka, Lalu Martina menanyakan, di setiap kesepakatan pasti ada timbal baliknya. Apa yang kamu mau? Siluet kenaik musuh yang kita kalahkan dalam perang nanti boleh kami bawa pulang. Nampaknya bukan kesepakatan yang buruk. Eru mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka. Lalu pasukan musuh mulai menyerang dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan. Kisperka, Malam harinya, orang dari pihak musuh ingin membunuh sang ratu serta ingin mencuri siluet kenaik. Namun digagalkan oleh Kit serta si Edgar. Kemudian Edgar berhasil menemukan komandan mereka yang bernama Kerhil Hietakangas, yang ternyata orang yang mengalahkannya di Casadesus. Terjadilah pertarungan kedua antara Edgar dengan Kerhil Hietakangas, dan dimenangkan oleh Edgar serta berhasil membunuhnya. Besoknya, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan dari sang putri, Pangeran Cristobal mulai bergerak bersama dengan utusan kesatria rahang hitam dan sayap perunggu yang menempuh jalur Fontani, sedang menuju wilayah sekutu Leton Maki dan menyapu bersih wilayah tersebut sebelum menuju Mishiri, malam harinya. Pasukan Cristobal terkena jebakan dari si Eru yang mulai menembakkan misil javelin, dan kapal 5 serta 7 terkena tembakan tersebut. Hal itu membuat Cristobal ketakutan. Tapi misil javelin tidak hentinya menembakkan, dan kapal 4 pun terkena tembakannya. Lalu komandan yang lain menyuruh untuk melepaskan Tiranto, tapi dihadang oleh Edgar serta Regu 1 yang mulai menembak. Kemudian si Eru terbang bersama Ikuraka dan mulai menghabisi satu persatu kapal musuh, yang ternyata si Gojas nampak kaget atas aksi gilanya. Benda seramping secepat dan sekuat itu melayang di langit dan menganggap si Eru bersungguh-sungguh dalam mengejek dirinya. Lalu Cristobal menyuruh kesatria rahang hitam untuk menghancurkan kota, tapi dihadang dan diserang oleh Emrys serta Dietrich bersama Regu 2 dan Helby bersama Regu 3. Hal itu membuat kapal yang dinaiki oleh Cristobal mengubah haluannya dan pergi dari situ, tapi ditembaki oleh Kit menggunakan misil yang menyebabkan kerusakan di kapal tersebut. Disusul oleh Eru yang terbang menuju kapal tersebut. Pas di atas kapal itu, Eru disambut oleh Cristobal. Terjadilah pertarungan antara Eru dengan Cristobal.
Tapi dengan mudahnya Eru mengalahkan siluet kenek milik Cristobal. Atas kekalahannya itu, Cristobal memutuskan untuk bunuh diri bersama unitnya dengan cara menembaki kapal yang ia naiki, yang membuat kapal itu langsung jatuh dan menghantam tanah. Kemudian Cristobal membuat pasukan Zaludek. sangat terpukul. Lalu pasukan rahang hitam dan sayap perunggu yang kalah telak terpaksa mundur ke Delvanjul. pasukan Kisperka. berhasil merebut kembali. Fontani. Lalu para warga sangat bahagia karena Eleonore Miranda. menaiki tahta sang ratu di kerajaan Kisperka. dan menyatakan bahwa bangkitnya kerajaan Kisperka. yang baru. Atas pernyataan tersebut membawa generasi Western Grand Storm. ke jenjang yang lebih baru. Lalu pasukan Kisperka. mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperbanyak jumlah dengan dibantu oleh kesatria Phoenix Perak. Selagi gerakan Zaludek. yang terhenti Kisperka. pun memulai serangan balik selama beberapa bulan. Lalu pasukan yang di dalamnya ada Edgar dan Helby berhasil merebut kembali benteng, serta pasukan yang di dalamnya ada Eru bersama yang lain pun sama. Akan tetapi pasukan Eru kedatangan Drake, sebuah mesin berbentuk hewan mitologi kuno buatan Oratio Gojass. yang diberi nama Viper. dan langsung memulai serangan dengan cara menyemburkan api kepada pasukan Eru yang ada di bawah. Lalu Eru menginstruksikan kepada yang lain untuk cepat menghindar. Tapi ada beberapa pasukan yang terkena semburannya. Terjadilah pertarungan antara Eru bersama Ikaruga dengan Viper. pas Eru mau menembakkan ke Viper. ini, ternyata sudah dilengkapi dengan pertahanan listrik serta penanaman siluet kenek di kapal. Pas melihatnya, si Eru dengan lantang menentangnya karena melanggar kode etik robotik dan akan menumbangkannya atas dasar hukum kedua penanganan senjata pemusnah massal. Lalu si Eru dibantu oleh Ati yang menembakkan sebuah misil. Lalu Dorotheo memerintahkan untuk menahan. Ternyata si Gojas sudah mempersiapkan peluru spesial dan menyuruh si Dorotheo untuk mengeluarkannya. Lalu Dorotheo pun menyuruh untuk mengeluarkan peluru spesial berupa asap, yang ternyata asap itu sudah mengandung pecahan logam, sendawa, dan belerang, yang menyebabkan Eru beserta Ikuraga jatuh ke tanah. Untungnya berhasil selamat dan masih utuh, sekaligus bisa menahan 2 kali serangan dari si Dorotheo. Karena kehabisan mana serta misinya telah berhasil, pasukan Dorotheo memilih untuk mundur. Nampaknya si Eru masih tidak percaya bahwa mereka dapat mematikan Magius Jet Raster miliknya, dan hal itu tidak akan terjadi lagi. Lalu pertempuran antara Eru dengan naga hitam berakhir imbang satu sama lain. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Kisperka. karena ini kegagalan pertama dari kesatria Phoenix Perak yang tak terkalahkan. Kemudian untuk si Gojas sendiri sedang mempersiapkan
sesuatu hal yang baru untuk melawan si Eru, serta minta izin ke Dorothea untuk ikut menumpang karena penasaran pembicaraan apa yang kami bahas nantinya. Di sisi lain, mereka sedang menyusun sebuah strategi untuk perang nanti, dan dari strategi itu sang ratu akan ikut perang supaya yang lain tidak khawatir. Kemudian sang ratu menyampaikan sebuah pidato yang isi dari pidato itu, atas bantuan dari rekan-rekan kita mempunyai harapan untuk bangkit dan merebut kembali kedamaian kita. Lalu memerintahkan semua pasukan untuk maju ke garis depan untuk mengusir para penjajah dan merebut kembali ibu kota kita. Kemenangan di tangan kita. Dan semua pasukan pun makin semangat. Lalu mereka bergerak dengan cepat untuk menumbangkan naga hitam serta merebut kembali. Delvanjul. Setelah beberapa kemenangan, mereka telah sampai di benteng terakhir, yaitu benteng Sildaneriaku. Dan ketemulah mereka. Terjadilah jual beli serangan antara mereka. Lalu Dorothea melihat keberadaan dari sang ratu di area terbuka dan langsung menyuruh untuk menyemburkan api sebelum iblis itu menghadang. Tapi sudah dicegah oleh si Gorgas karena ia melihat si iblis yang sudah siap menghadang di atas sesuatu. Si Gorgas pun menanyakan apa itu, yang ternyata itu merupakan Levitate Sip. yang Eru tiru darinya. Lalu Levitate Sip. ini melaju menuju Drake, yang otomatis si Dorothea langsung menyuruh untuk menembakkan. Pas udah dekat, Levitate Sip. langsung putar arah, dan Drake ini pun mulai mengikuti si Eru. Karena tempatnya yang sudah pas, si Eru langsung menembakkan peluru spesial yang diberi nama Bestiari. yang berupa minyak. Si Eru langsung menembak yang menyebabkan Drake itu langsung terbakar. Si Gorgas bilang Blood Grail. sekaligus menanyakan, apa menurutmu sudah waktunya? Bagaimana kalau dicoba saja? Mencoba kekuatan yang bahkan melebihi dari si iblis, yang ia sebut sebagai Maximize. Karena tidak ada pilihan lain, si Dorothea pun mulai memerintahkan pasukannya untuk mengaktifkan, Blood Grail. dan keluarlah sebuah perisai berbentuk naga yang sangat besar. Menurut si Gorgas, serangan jarak jauh manapun tidak akan mempan. Dan ya, benar saja si Eru nampak kesusahan. Si Eru menyadari bahwa sebuah kapal yang dibuat oleh manusia tak mungkin bisa membesar, yang artinya itu wujud dari sebuah perisai. Jika serangan jarak jauh saja tidak mempan, maka hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Si Eru memfokuskan mana ke sword cannon, lalu tembus dari jarak dekat. Lalu Eru terbang menuju perisai itu. Tapi Dorothea memerintahkan untuk cepat bakar dia menggunakan. Incinerate Flame. Untungnya Eru berhasil menghindarinya, dan ia pun marah sambil berkata bahwa seranganmu tak akan mengenai Ikaruga. Lalu si Eru berusaha untuk menembus perisai itu, dan ya berhasil, si Eru berhasil menembusnya. Pas di dalam perisai itu, si Eru diserang oleh Dorothea menggunakan. Untungnya si Eru berhasil mengatasinya. Kemudian si Gorgas menyambut kedatangan dari Ernesti Erchevaria
Dan terjadilah perdebatan antara mereka. Setelahnya si Ero langsung terbang menuju Drake dan ia hampir terkena dari buntutnya. Untungnya ia sempat menghindar. Lalu ia mulai menembaki yang menyebabkan kerusakan dan hilangnya perisai. Dorothea mempertaruhkan nyawanya dengan menaiki siluet kenek yang berada di atas Drake dan langsung bergerak menuju sang ratu, berniat untuk menewaskannya supaya Kisperka. tetap runtuh. Karena semburannya saja tidak cukup, Dorothea berniat untuk menghantamkannya saja. Sang ratu sendiri disuruh pergi oleh Isadora, tapi ia bilang tidak boleh karena seorang pemimpin yang melarikan diri adalah hal yang tabu, dan ia percaya bahwa Sigit akan menyelamatkannya. Untuk si Ero sendiri tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun langsung mendorong Drake ini untuk menjauh dari sang ratu. Tapi Dorothea mengambil sebuah pedang yang ada di sampingnya dan langsung menyambar pasukan regu sang ratu. Sigit nampak kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sepertinya ia kepikiran sebuah ide yang sangat gila. Ia pun memberitahu ke si David untuk mendekatkan kapal ke arahnya. Si David menanyakan, apa yang ingin kamu lakukan? Sigit pun menjawab, aku ingin mengajarnya sampai berhenti. Lalu kapal ini pun mendekat ke arahnya, dan Sigit pun berlari menuju Drake, dan ia pun menghunuskan pedangnya ke arah Dorothea. Hal itu membuat si Dorothea pun tewas, dibarengi dengan jatuhnya Drake bersama dengan Jenderal Limle miliknya. Untungnya Sigit diselamatkan oleh si Ero. Atas tumbangnya kapal perang Drake yang merupakan senjata utama dari Zalude. mereka pun harus tunduk kepada pasukan Kisperka. dan Delvanjul. yang sudah mengerahkan semua pasukan untuk mempertahankan benteng, mau tidak mau harus menyerahkannya, serta tujuan utama dari kerajaan Zalude. harus gagal. Pada musim semi tahun 1283 setelah Masehi, penobatan yang diselenggarakan di Delvanjul. disaksikan oleh negeri di sekitarnya, menandakan kebangkitan kembali negeri. Dengan ini Eleonore Miranda. telah resmi menduduki tahta sebagai ratu. Kisperka. Kemudian Sigit meminta maaf ke si Ero, tapi Ero bilang semua yang terjadi ialah terjadi. Toh aku dapat oleh-oleh yang sangat bagus. Setelahnya kesatria Phoenix Perak pun kembali ke Venevilla. Sesampainya di istana, Ambrosius menyampaikan pujian atas kerja yang luar biasa dari pasukan kesatria Phoenix Perak, terutama kalian para penaklana. Aku memuji keberanian kalian dan tak akan lupa kerja keras kalian. Dan para Knightsmith sekalian, terima kasih sudah bekerja siang dan malam. Tanpa adanya kalian, pencapaian penaklana tidak akan sebesar ini. Terakhir untuk sang komandan, ia berterima kasih karena telah memberi cucunya sebuah kejayaan dan akan memberi hadiah apapun. Sebutkan permintaan lainnya. Ero menjawab, jika diperkenankan, saya tak akan segan. Yang ternyata Ero meminta lab pribadi. Dan mereka pun hidup dengan bahagia.
Oke, mungkin itu saja lanjutan dari alur cerita Night and Magic part ketiga atau part terakhir. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, dan maaf juga kalau lama videonya karena ada beberapa kendala. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya juga. Bye bye semuanya.